Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai kebaktian hari Minggu saat ini, 25 Mei 2020, baiklah kita tenang dan mendengarkan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. 1. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa semua bentuk kebaktian hari Minggu dan kebaktian rumah tangga setiap hari Rabu dan kebaktian BPK tetap dilaksanakan di rumah atau keluarga masing-masing dengan menggunakan liturgi yang telah disiapkan oleh majelis. 2. Majelis jemaat selalu mengingatkan bahwa dalam menyikapi situasi selama pandemi COVID-19, marilah kita tetap melaksanakan tugas kita masing-masing dengan tenang dan dengan mengikuti setiap petunjuk pemerintah dan pihak-pihak terkait. Juga tetap mendoakan agar wabah ini segera berakhir dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. 3. Mengakhiri warta jemaat hari ini, majelis jemaat menyampaikan bahwa kebaktian hari ini akan dilayani oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Faiber Daniel Tombokan SSI Teol, Bendahara Majelis Pekerja Sinode Gereja Kristen Sulawesi Barat. Karena itu, atas nama jemaat mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan yang melayani hari ini. Demikian warta jemaat hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita masuk dalam kebaktian. Saya mempersilahkan jemaat berdiri dan kita menyanyi dari Mazmur 47 ayat 1. Bangsa dunia, hai bersoraklah. Saudara-saudara, kita tahbiskan kebaktian kita. Pertolongan kita pada kebaktian hari Minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Saudara-saudara, disilakan duduk kembali. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat hari Minggu buat kita. Saat ini kita berada masih dalam rangkaian minggu-minggu Paskah. Ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, mari kembali kita memuji nama Tuhan. Kita memuji Tuhan melalui kirung jemaat,
bait yang pertama dan bait yang ketiga, ku tahu muhalisku hidup. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa dalam kerajaan sorga, Allah seru sekalian alam, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Utamanya kami adalah manusia termulia ciptaan-Mu. Ya Tuhan, di minggu pagi ini, kembali umat-Mu, meskipun dalam suasana yang tidak seperti biasanya. Sudah beberapa minggu kami berbakti di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, dalam bentuk kelompok kebaktian beberapa keluarga. Juga Tuhan, yang dilakukan oleh majelis jemaat lewat pelaksanaan yang menggunakan media internet secara live streaming. Saat ini Tuhan, meskipun kami terpisah di berbagai tempat karena harus melakukan social distancing, tetapi hati kami jadi satu kepada Tuhan. Umat-Mu terus bersekutu, menyatu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami terus rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bermohon kepadamu urapan kuasa Roh Kudus. Semua jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah dan tempat masing-masing, maupun kami hamba-Mu yang ada di gedung gereja ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan, pimpin urapi kami, demikian juga hamba-Mu yang sudah Engkau pilih dan tentukan untuk memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolong dan kuatkan kami, layakkan kami supaya firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama sungguh-sungguh menjadi bagian dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah bagi kami, umat-Mu yang sedia mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat firman kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan baca bagian firman Tuhan
yang diambil dari kitab kudus Perjanjian Baru dari kitab Injil Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 kita akan baca mulai dari ayat 6 hingga ayat ke-11. Sekali lagi dari Injil Yohanes 17 ayat 6 hingga ayat 17. Saya akan membaca untuk kita semua bagian firman Tuhan ini. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semuanya yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita ikuti bersama-sama. Katakan berbahagia adalah orang yang membaca, mendengarkan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus untuk firman yang kudus bagi kita. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dari Mazmur 66 bait 1 dan bait 8.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan pembacaan yang sudah kita dengar dan ikuti bersama-sama dari Injil Yohanes 17 ayat 6 hingga 11, tema yang diangkat untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah doa Tuhan Yesus. Saling mendoakan benteng dan tanggung jawab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sedikit memberikan ilustrasi konteks dari bacaan kita ini. Tentu kita tahu bahwa negara kita Indonesia sudah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, seluruh bangsa dan rakyat Indonesia menjadi bangsa dengan status legal sebagai bangsa yang sudah merdeka. Namun kemerdekaan yang sudah didapatkan tersebut masih harus diisi dan digumuli dalam perjalanan bangsa yang merdeka. Saudara-saudara, begitu juga dengan bacaan Injil Yohanes pasal 16 dan 17 secara keseluruhan. Bahwa setelah proklamasi karya keselamatan Kristus lewat peristiwa Bukit Kalvari dan sempurna dengan Paskah Kristus, satu kali kelak Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya. Itu terlihat dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 4 dan ayat 5. Dan hal yang sudah nyata bagi kita, baru beberapa hari kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Maknanya bagi kita, Kristus adalah Raja di atas segala raja, di sorga dan di bumi. Dan Dia akan datang kembali bagi umat yang Dia selamatkan. Akan tetapi perjuangan mengisi keselamatan harus tetap dilakukan oleh semua murid-muridnya. Saudara-saudara, dalam bacaan ini secara khusus ditulis oleh penginjil Yohanes. Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya kepada Bapa di sorga, supaya mereka atau murid-murid tetap dipelihara selama mereka bergumul di dalam dunia. Tuhan Yesus sungguh tahu bahwa dunia yang sudah Ia kalahkan masih berpotensi untuk menggoda, menggelisahkan, dan merebut damai sejahtera yang sudah Dia nyatakan. Oleh sebab itu kita harus kuat dan bertahan. Itu dalam pasal 16 ayat 33. Saudara-saudara, Dia sudah mengalahkan dunia bagi umat yang percaya kepadanya. Namun dalam pembacaan ini secara implisit ditunjukkan bahwa dunia ini masih bukan Firdaus. Dunia ini masih di dunia. Masih tanah, udara, pohon-pohon, dan berbagai realitas yang kita lihat, dengan berbagai pergumulan dan perjuangan yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya supaya kita kuat dan bertahan di dunia kesementaraan ini. Tetapi kita juga mendapat pemeliharaan dari Allah sendiri. Itu kira-kira poin yang paling penting yang kita baca dan dengarkan tadi. Saudara-saudara, hari Minggu ini adalah masih Minggu Paskah. Atau tepat hari Minggu ini kita berada di minggu terakhir, Minggu Paskah. Kemenangan Kristus haruslah tetap dilanjutkan dengan perjalanan doa dan tindakan nyata umat yang percaya kepada Tuhan.
Saudara-saudara, Injil Yohanes ini Injil yang ditulis dengan rasa human filosofis atau melankolis. Artinya Injil yang ditulis dengan bahasa yang baik, bahasa kemanusiaan, tetapi gayanya indah, gampang dipahami, dalam bahasa pemahaman yang indah pada waktu itu, karena dia dipengaruhi oleh budaya tulis, keindahan berfilsafat zaman itu. Tetapi di sisi lain juga sisi melankolis, penulisan yang menyentuh perasaan kehidupan umat manusia. Beda dengan 3 Injil sinopsis yang ada sebelumnya, yaitu Matius, Markus dan Lukas. Injil Yohanes menggambarkan secara nyata apa yang dirasakan sesungguhnya dalam pengalaman hidup Yesus sebagai manusia sejati yang pernah bergumul langsung dengan goda, coba, dan air mata. Namun Yesus sendiri yang sejatinya juga adalah Allah. Dia Allah yang berbela rasa, Allah yang mengalami, Allah yang ikut serta dengan pergumulan hidup manusia dalam menderita dan nestapa pergumulan dunia yang dialami. Namun dari dan di dalam dia jualah segala sesuatu tertanggungkan dan mendapat jawaban atas kehidupan yang masih bergumul dan berjuang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam bacaan ini ada 3 pokok penting dapat dipelajari dan diaplikasikan untuk kebaikan kita. Pertama, Tuhan Yesus saja berdoa. Dia yang menjadi juru selamat dalam melaksanakan karya selamat itu, dia lakukan di dalam hidup, dalam doa dan tindakan nyata dengan ketaatan dan pengorbanan. Bukankah ada begitu banyak teks-teks doa yang dilakukan, diajarkan dan dihidupi oleh Tuhan Yesus, sampai pun ketika dia menjelang naik ke Bukit Kalvari, juga petikan doa pendek ketika dia berada di kayu salib. Dia mewarnai hidupnya dengan doa, hidup dekat dengan Bapanya yang di sorga. Doa Tuhan Yesus dalam bagian ini adalah permohonan bagi murid-muridnya sebelum dia naik ke Kalvari, dan permohonan penyertaan kepada Bapa bagi murid-muridnya pun sesudah karyanya di Kalvari. Permohonan kepada Bapa yang sejatinya memiliki kesatuan kasih dengan Kristus sendiri, sebuah pelajaran rohani yang ditunjukkan kepada kita untuk selalu hidup dalam permohonan penuh dengan kerendahan hati, bahwa kita manusia hanya selamat dan berdaya bila hidup dengan kasih Tuhan Allah dalam Kristus sendiri. Hal yang kedua, kita diselamatkan oleh Allah dalam Yesus Kristus tidak berarti hanya sebuah cap atau meterai atau label, kemudian kita bebas tanpa tanggung jawab. Namun keselamatan dalam Kristus adalah tanggung jawab hidup di dalam doa dan pengharapan kepada Allah, bahwa keselamatan harus dipertahankan dengan kekuatan yang berasal dari Allah semata-mata dan dari dalam Kristus sendiri. Oleh sebab itu kita selalu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, juru selamat kehidupan kita. Hal yang ketiga atau terakhir, kehidupan kita sebagai gereja umat yang percaya dapat memiliki benteng pertahanan yang kokoh dan tidak akan jebol atau hancur meski kita masih bergelut
dengan pergumulan dunia ini. Namun bila hidup gereja, hidup umat percaya adalah hidup dalam doa dan saling mendoakan, adalah menjadi tindakan wajib, perilaku wajib, lifestyle kehidupan umat yang percaya yang harus dilakukan. Maka kekuatan doa Tuhan Yesus yang sudah kita dengar dari bacaan ini adalah dari sisi kemanusiaan kita, atau dari sisi kita manusia sebagai umat yang diselamatkan, adalah kekuatan untuk berdoa dan saling mendoakan. Itu adalah benteng yang dibangun oleh Tuhan Yesus sendiri. Artinya, doa Tuhan Yesus itu berlaku dalam kehidupan kita yang sudah Dia naikkan 2000 tahun yang lalu, akan berlaku, menjaga, akan memberikan inspirasi kepada umat yang percaya untuk hidup di dalam doa dan pengharapan, kemudian saling mendoakan, dan itulah menjadi benteng yang teguh meskipun kita masih dalam pergumulan dan perjuangan hidup. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan lagu dalam NKB nomor 49 benar mengatakan bahwa ada banyak hal yang tidak bisa kita pahami di dalam masa-masa menjelang. Saat ini saudara-saudara, kita masih dalam kegalauan yang melanda dunia dan kita di Indonesia akibat COVID-19. Juga berbagai kompleks persoalan lain yang kita hadapi kini atau nanti. Namun firman Tuhan yang kita renungkan ini kiranya membuka pemahaman, juga meneguhkan iman kita, bahwa doa, kita berdoa, kita saling mendoakan adalah tanggung jawab sebagai umat yang percaya. Tanggung jawab, tidak boleh lepas dari tanggung jawab. Yang kedua, itu adalah benteng pertahanan yang teguh yang sudah dibangun oleh Tuhan Yesus sendiri untuk kita lakukan dalam mengisi kehidupan keselamatan yang sudah kita terima dari Kristus sendiri. Kita berdoa dan kita saling mendoakan. Itu artinya saudara-saudara, kita berpegang, kita dipegang, kemudian kita bersatu dengan tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kita. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan kebenaran firman-Nya. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk mensyukuri firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena tuntunan Roh Kudus-Mu, kebenaran firman Tuhan lewat program pelayanan live streaming ini sudah boleh diperdengarkan kepada umat Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, sempurnakan firman Tuhan ini dalam kehidupan keberimanan kami kepadamu, supaya doa menyatukan kami dengan sesama kami, saling mendoakan, menyatukan kami pun utamanya dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kesatuan kasih dan kudus dengan Allah Bapa dalam kerajaan surga, menjadi kehidupan kami yang kami hidupi hari lepas hari. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara, baik yang ada di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, maupun kita yang ada di gereja ini,
Marilah kita bersama-sama dengan umat yang percaya yang ada di segala abad dan tempat. Mari kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Rasul. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, disilakan duduk kembali. Saudara-saudara dikasih Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang kita ada di tempat ini, tiba saatnya kita akan memberi dan membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Umat Tuhan, sambil kita memberi dan membawa persembahan, mari kita menyanyi bersama-sama dari NKB nomor 126 bait 1 dan bait yang kedua. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah kalimat dan bait yang kedua. Apapun yang terbaik
Saudara-saudara, baik yang ada di rumah masing-masing maupun kita yang ada di tempat ini, marilah kita bersama-sama naikkan doa persembahan dan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa dalam Kristus, Tuhan Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini umat-Mu sudah memberi dan membawa persembahan. Persembahan yang baik yang kami bawa sebagai bagian dan perwakilan kehidupan kami. Penandaan syukur kami, keikutsertaan kami dalam pelayanan bagi gereja Tuhan, Gereja Kristen Sulawesi Barat. Juga persembahan yang lain yang berguna untuk menyentuh sesama kami. Kami sudah membawa dengan tulus hati. Tuhan, kami memberi di tempat kami masing-masing. Kami memberi kehidupan kami kepada Tuhan. Kami memberi hidup kami juga buat sesama. Karena pada saat-saat ini kehidupan kami dibutuhkan untuk dinyatakan, baik di pelayanan gereja Tuhan maupun kepada sesama kami yang membutuhkan uluran dan persembahan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang sudah kami nyatakan dalam persembahan. Juga hamba-Mu berdoa untuk kehidupan semua jemaat Tuhan, karena di tengah-tengah pergumulan kekinian, di mana umat Tuhan dilanda kegalauan akibat terdampak pengaruh COVID-19. Ada banyak kebingungan dan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Termasuk Tuhan perekonomian bangsa kami yang sudah juga berdampak dalam perekonomian di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah membiarkan kehidupan umat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah semua yang digumuli oleh jemaat Tuhan, oleh kami sebagai gereja Tuhan, kegalauan ini justru akan menjadi ujian bagi umat Tuhan, bahwa kebergantungan kami kepadamu itu tidak akan banyak dipengaruhi dengan situasi dan keadaan. Tuhan, kami membuka diri kepadamu. Ketakutan, kekhawatiran setiap hari datang dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa setiap hari dan setiap saat dan ketika pun Engkau meneguhkan bersama dengan umat-Mu di dalam doa dan pengharapan kami kepadamu. Bapa kami dalam kerajaan sorga, di tengah situasi yang harus kami jalani ini, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit di rumah masing-masing, atau yang berduka cita. Tuhan, sehatkan mereka, kuatkan mereka, hiburkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh kasih dan kuasa itu. Tuhan, pun kami berdoa tidak hanya untuk pergumulan, sakit dan duka cita. Tentu jemaat Tuhan banyak yang mendapat berkat, banyak yang mendapat rezeki, perpanjangan umur atau ulang tahun, keluarga yang mendapatkan banyak kebaikan. Tuhan, teguhkan syukur dari semua umat Tuhan dan jemaat Tuhan ini
untuk semua kebaikan yang mereka rasakan hari lepas hari. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa, bangsa dan dunia sedang dilanda pergumulan dengan adanya virus corona atau COVID-19. Pemerintah bangsa-bangsa, Badan Kesehatan Dunia atau WHO, bahkan semua kami warga bangsa, warga dunia sedang bergumul dengan keadaan ini. Kami percaya Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang di luar kendali Tuhan. Tidak ada kuasa apapun yang dapat melebihi kuasa Tuhan. Karena kami percaya pada firman-Mu. Tidak ada sehelai rambut kami pun akan hilang di luar kuasa dan kasih Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percaya Engkau akan menolong pemerintah kami, pemerintah bangsa-bangsa, Badan Kesehatan Dunia, dalam tahapan-tahapan yang mereka sampaikan kepada seluruh warga bangsa, juga oleh gereja. Itu akan menjadi jalan keluar yang baik sesuai dengan kasih dan kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa, biarlah pengaruh dari COVID-19 ini tidak akan begitu mengacaukan perekonomian bangsa kami. Bahkan kami berdoa kepadamu, biarlah kerinduan kami untuk keadaan menjadi stabil akan baik kembali. Kita mulai dengan hidup normal, kebiasaan yang baru. Tuhan, hidup ini masih terus berlangsung dan terus berjalan, dan tidak akan mengurangi iman percaya kami dan sukacita kami sebagai orang Kristen. Bapa dalam kerajaan sorga, bahkan sisi yang boleh kami ambil secara baik, keadaan ini semakin menguatkan keluarga kami. Keadaan ini semakin menunjukkan solidaritas kehidupan kami. Kami semakin saling mempedulikan satu dengan yang lain. Dan biarlah kebiasaan-kebiasaan rohani ini, kebiasaan-kebiasaan yang baik ini akan terus kami lanjutkan tanpa melihat keadaan. Karena itu yang Engkau kehendaki, orang Kristen harus menjadi terang bagi semua orang. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk semua warga bangsa Indonesia. Punya saudara-saudara kami yang Muslim, hari ini mereka mulai mendapatkan hari baru untuk mereka, Idul Fitri. Kiranya mereka mendapatkan kebaikan di hari Fitri ini untuk mereka. Juga kami dapat melangsungkan kehidupan sebagai sebuah bangsa yang penuh keragaman dalam harmoni yang baik, di mana bangsa Indonesia menjadi bangsa yang penuh dengan keberbagian, bineka tunggal ika, namun kami hidup dalam keharmonian. Terima kasih Tuhan, berkati GKSB, semua lingkup jemaat-jemaat, kelasis maupun kami yang berjalan bersama sebagai satu sinode gereja Kristen Sulawesi Barat. Terima kasih ya Tuhan untuk rumah dan gereja yang boleh kami tinggali bersama-sama ini. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk pelayanan di GKSB Jemaat Bukit Sion Mamuju. Berkati semua jemaat Tuhan tanpa terkecuali kecil besar tua muda. Tuhan juga memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan tulus hati. Pendeta-pendeta jemaat maupun kami pendeta-pendeta yang mendukung pelayanan di jemaat ini. Semua penatua, semua Bapak Ibu Syamas dan keluarga mereka masing-masing. Berkati mereka dalam pelayanan yang mereka lakukan pun dalam masa-masa sulit seperti ini. Dan keluarga mereka masing-masing disayangi dan diberkati oleh Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga,
Juga Engkau memberkati pelayanan-pelayanan yang sudah mereka sepakati putuskan bersama dalam masa-masa seperti ini. Tuhan tetap mengasihi semua jemaat dan pelayan-pelayan Tuhan. Juga secara khusus kami berdoa pun ketika situasi melayani dari jauh seperti ini, kami harus menjaga social distancing. Tuhan memberkati program ini, program live streaming yang diikuti oleh semua jemaat. Tidak mudah, membutuhkan kesetiaan, ketenangan dalam melakukan pelayanan live streaming. Berkati Bapak Penatua Agus dan semua keluarga dan hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan ini. Biarlah pelayanan ini menjadi berkat bagi umat Tuhan GKSB Bukit Sion Mamuju, bahkan bagi siapapun juga yang dapat mengakses live streaming ini lewat penyebaran di media internet. Bapa kami dalam kerajaan surga, tidak dapat kami ungkapkan satu demi satu segala permohonan jemaat Tuhan. Teguhkan kami ketika kami terus berdoa di rumah, dalam kelompok pelayanan dan doa, maupun di tempat kami masing-masing. Inilah doa syukur kami Tuhan, terima persembahan kami angkat dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Umat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita berada di penghujung kebaktian live streaming ini. Baik yang di rumah dan kita yang ada di tempat ini, mari kita bersama-sama berdiri dan kita lakukan nyanyikanlah Kidung Baru nomor 189, Pegang Tanganku. Kita nyanyikan bait yang pertama. Saudara-saudara, baik yang ada di rumah dan di mana saja kita berada, pergilah, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah gereja.
Terima kasih kepada semua perangkat pelayanan, baik organis, baik kantoria, dan tim pelaksana live streaming, dan semua penatua, jamaah, majelis jemaat yang sudah melakukan pelayanan ini, diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.